Shalom Kelima, welcome to Peaceport. Di episode kali ini gue akan ditemenin sama gue Ping dan gue gak sendirian, ada sahabat gue yaitu Lisa. Nah ini di episode kedua kali ini kita pertama kalinya ya Ping jadi MC. Aku merasa deg-degan banget, takut asik nih sama yang sebelah. Soalnya gue masih tidur, mikirin. Yaudah lah ya, yang penting kita udah berusaha. Kali ini kita gak usah panjang-panjang. Di episode kedua kali ini kita mengundang dua tamu spesial, pasang suami istri yang sedang berjuang merawat anak yang spesial dari Tuhan. Nah ini dia kita panggil kedua orang tua hebat dari Timothy Chandra. Halo, halo Lisa, Bimbing. Nah teman-teman pasti nggak asing kan ya sama mereka berdua ini. Nah gimana kabarnya Ko Ade dan Jelisha? Baik, puji Tuhan. Kalau saya masih kerja tiap hari, jadi seperti normal. Belakangan ini Jelisha sama Ko Ade lagi sibuk apa ya kalau boleh tahu? Kalau Ko Ade dulu deh. Iya, kalau saya dari pandemi itu hampir nggak ada libur, jadi sebenarnya kerja terus. Jadi cuman ya kita protokol kesehatan aja. Cuman aktivitas kerohanian aja di gereja kita kan sempat break ya, cukup lama. Nah ini udah baru mulai ibadah lagi. Itu aja sih kalau saya. Kalau Cici semenjak corona jadi belajar skill yang baru sekarang untuk edit video dan terus untuk Timothy, karena sekarang Timothy itu tidak bisa terapi, tidak bisa sekolah karena pertama kita takut mau terapis yang home visit pun kita khawatir untuk saat ini masalah pandemi ini, karena Timothy itu rawan sekali. Kita satu orang yang pilek di rumah aja, yang lain nggak kena, dia bisa kena sendiri gitu. Kadang nggak ada yang sakit, dia bisa sakit sendiri. Jadi kita lebih baik tidak terapi untuk saat ini. Ya itu aja sih. Jadi yang kesibukan yang baru ya karena musim pelayanan kita sudah beralih, bukan udah harus online, jadi ada pelayanan yang baru gitu aja. Nah kan Jelisha ini kan ngurus Timothy nih. Mungkin gimana sih cara Jelisha ngatur Timothy di rumah? Soalnya kan nggak bisa terapi nih. Sebenarnya sih nggak banyak. Gimana? Sebenarnya dia nggak mau diajarin sama kita orang tuanya. Dia lebih nurut sama terapis sebenarnya. Jadi untuk dia ngajarin angka, warna itu sama kita pasti nggak bakal mau dia. Malah dia grumpy gitu ya, marah-marah. Jadi ya udah, kalau lagi main ya kita ikutan main aja gitu. Gitu aja sih. Nah, kira-kira kenapa sih dari awal nih, dari opening kita ngomong tim-tim ini tuh anak spesial gitu? Timothy itu Down syndrome. Kita tahu itu ketika Timothy lahir, kita sudah tahu Timothy Down syndrome dari dokter anaknya. Waktu itu kita denial. Kita kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kan umur belum 30, biasa itu yang lebih rawan anaknya Down syndrome adalah ibu yang hamil di usia 40 tahun ke atas. Cece itu waktu itu umur 29 melahirkan Timothy. Kayaknya nggak mungkin gitu Down syndrome. Tapi setelah Timothy 3 bulan berat badannya tidak naik, kemudian dokter anaknya akhirnya oke lah kita cek aja kromosomnya. Akhirnya ketahuan lah dia trisomi 21. Jadi setiap orang itu punya kromosom 2222 gitu. Tapi Timothy yang ke-21 dia ada 3 gitu. Makanya dibilang trisomi 21 karena ada 3 di kromosom yang ke-21 gitu. Dari situ kita tahu dia anak Down syndrome ini butuh penanganan yang tidak biasa dari anak-anak pada umumnya. Karena dia akan terlambat untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan IQ dia pun di bawah 80 pada umumnya gitu. Makanya dibilang spesial ya. Iya, jadi anak Down syndrome itu sebenarnya adalah anak kebutuhan khusus ya. Apa ya singkatannya? Anak kebutuhan khusus ya? Ya, anak berkebutuhan khusus lah ya. ABK. ABK ya. Jadi tadi yang diceritain penyebabnya sebenarnya ada 2 ya. Ada yang Down syndrome itu karena keturunan, ada satu lagi yang karena kebetulan. Nah, Timothy ini kategori kebetulan. Tadi kromosom ada 23 pasang, yang ke-21-nya itu ada 3 biji. Biasanya kan cuma 2 ya. Nah, itu maksudnya seperti gitu.
Tapi kalau dilihat dari sisi Timothy, IQ-nya sih kalau dilihat sih nggak kurang ya, atau orang suka bilangnya itu idiot. Dia sih cukup cepat nangkepnya gitu sih. Cuman mungkin yang lainnya memang dia ketinggalan lah, bahasanya seperti itu. Sejak kapan Chelsea sama Kak Deni tahu tim-tim ini Down syndrome? Dan ada tanda-tanda selama kehamilan nggak? Tahunnya dulu deh, dari kapan? Taunya itu tadi, kita taunya dari pas hari lahir pertama. Jadi anak Down syndrome itu sangat mudah diciriinnya. Jadi jari kelingkingnya itu bengkok, badannya itu kayak abu ya, kayak bercak-bercak abu, marmer. Kemudian jarak antar mata itu lebih lebar daripada lebar matanya, gitu loh. Jadi gampang diciriin anak Down syndrome. Taunya dari sana. Sebenarnya secara kedokteran katanya ya, di kehamilan bulan keempat itu udah bisa ketahuan. Cuman nggak tahu nih kasus kita ya, apakah nggak dicek sama dokternya atau dia udah cek tapi nggak kasih tahu. Kira-kira gitu sih. Ya, seperti itu sih. Udah tahu, tapi untuk kepastiannya dipastikan benar-benar itu Timothy itu Down syndrome itu kita harus cek kromosom. Jadi Timothy diambil darahnya yang banyak sekali, kita nggak boleh ngelihat Timothy waktu dia dibawa di ruangan khusus untuk diambil darahnya. Jadi dia datang balik ke kita itu udah lemes karena mungkin nangis gitu ya. Jadi kayaknya diambil darahnya cukup banyak. Dan itu di bulan dia usia 3 bulan. Di situ kita tahu pastinya karena hasilnya kromosomnya trisomi 21. 13 Januari di hari Minggu. Nah, responnya Chelsea sama Koade pas tahu pertama kali Timothy Down syndrome itu gimana? Silakan. Waktu pertama kali dapat kabar kita karena mungkin orang tua ya, jadi udah ada firasat kayaknya emang deh ini anak spesial gitu. Jadi waktu dapat oke Tuhan gitu doang. Tapi kan udah zaman gadget, jadi cari tahu lah di internet di malam hari itu. Ketika kita semakin banyak baca, semakin banyak tahu dan semakin banyak kekhawatiran kita. Dan sebenarnya belum tentu hal itu akan kita hadapi saat itu. Jadi kayak harapan-harapan, wah nanti Timothy sekolahnya di sini, sekolah minggu bisa ikut kur gitu. Waktu itu kan malam hari itu langsung kayaknya Tuhan nggak bisa nih, dia bisa jalan aja umur 5 nih kata di Google gitu kan. Kayaknya waktu itu nangis di malam hari itu, kita berdua nangis karena Tuhan kenapa kita pelayanan setia sama Tuhan tapi kok Tuhan percayakan anak spesial ini. Malam hari itu kita nangis, tapi besokannya udah biasa lagi gitu kan. Cuma di malam hari itu kita nangis dan besokannya kita tahu Tuhan pasti akan cukupkan kebutuhan kita. Tuhan pasti akan pimpin pertumbuhan dan perkembangan Timothy. Ya sebenarnya kalau saya tambahkan ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi keluarga lah yang lebih pada keluarga, maksudnya di luar kita orang tua itu yang lebih menolak enggak. Jadi itu namanya kita suka sebut denial ya. Tidak. Kalau kita sih karena dokter sudah bilang hari pertama, kita juga lihat semua ya bener lah gitu seperti itu. Sedih iya ya, tapi kita bersyukur karena kita orang yang percaya Tuhan, kita punya kerohanian dibimbing dari kita setiap minggu ibadah bertumbuh di gereja, jadi kita itu lebih kuat lah, lebih kuat. Sedih sebentar, kemudian tidak berlarut-larut ya kita jalanin, karena kita punya prinsip, apakah dengan nangis, apakah kita dengan sedih merubah keadaan, jawabannya pasti enggak gitu loh ya. Lah terus daripada begitu, mendingan udah kita urusin anak ini dengan baik. Kalau punya lebih, kita berikan yang terbaik, baik itu pendidikannya, makanannya, apapun lah ya, supaya dia itu bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Puji Tuhan sampai hari ini ya anak ini banyak yang sayang. Biasa yang bilang, wah kalau punya anak ini anak spesial. Biasanya ya kita pun mendapatkan berkat-berkat yang spesial. Tapi sebelum lebih jauh, saya mau cerita satu hal ya. Nama Timothy itu kita pilih sebelum dia lahir. Timothy di dalam arti namanya itu adalah to honor God ya, untuk memuliakan Tuhan.
Jadi itu pun menguatkan kita ketika kita memberi nama, kebetulan anaknya lahir spesial. Nah, kalau kita tidak memuliakan Tuhan, udah nggak sesuai sama namanya. Jadi nama Timothy itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita coba hidup untuk memuliakan Tuhan. Nanti besar mau seperti apa ya kita juga belum tahu sebenarnya. Tapi paling tidak kita imani, kita jalani dengan baik untuk memuliakan Tuhan walaupun punya anak yang Down syndrome, kira-kira seperti itu. Selama merawat tim-tim nih ya, Ko Ali sama Celisha pernah nggak di titik paling terendah banget? Dan cara menyelesaikannya gimana? Nggak tahu nih mamanya, kalau saya sih nggak titik terendah. Kita di rumah tidak pakai pembantu dan tidak ada suster. Belakangan ini baru ada pembantu, itu pun seminggu 3 kali dia datang, itu cuma untuk bersih-bersih rumah. Jadi untuk Timothy semuanya sama Cici. Dia tidak pakai pampers mungkin sudah 3 tahun ya, 4 tahun deh nggak pakai pampers. Cuman terkadang kita menganggap dia kadang error gitu sistem dia. Jadi kadang dia buang air besar itu dia nggak kontrol, apalagi kalau dia banyak nonton gadget gitu ya. Udah dah males bergerak, dia tahan-tahan, akhirnya nggak tahan keluar. Nah pada saat itu kayaknya stres banget harus ngebersihin. Kalau pipis masih oke gitu ya. Buang air besar itu kayaknya udah itu yang paling stres. Tapi kita selalu pikir Tuhan tolong gitu. Puji Tuhan belakangan ini sudah tidak terjadi. Dia sudah bisa kontrol, dia bisa buang air besar. Tapi kalau dia mulai error, kita ada punishment. Dia kadang tidak ngerti kalau dipukul gitu, kadang ngerti, kadang enggak dipukul. Jadi punishment dia karena dia senang nonton, jadi kita nggak kasih dia nonton. Padahal dia juga nggak nonton sih, harus nyala aja itu TV-nya gitu. Musik orangnya mah kemana gitu, musik doang yang dia dengar. Udah punishment-nya itu. Ya paling titik terendahnya itu doang sih. Kalau masalah yang lain dia anaknya quite good. Kayak kita ibadah, dia bisa tenang, dia tidak ganggu kita. Walaupun di gereja kan kadang kita suka ikut, dia masuk di ruang ibadah, dia nggak pernah teriak-teriak, kita bisa ikut ibadah dengan tenang. Padahal kalau lagi nggak ibadah mah dia rewel banget gitu. Wah, hebat ya. Dia ngerti. Cara Celisha sama Ko Ade mendidik si Timothy ini gimana? Kalau kita semua boleh tahu. Papanya gimana? Didik sih kalau saya kebetulan saya ini ya kerja cukup pagi pergi pulang malam. Kalau didik pasti banyakkan mamanya. Kalau saya kebagiannya itu hanya nemenin di pagi, malam. Kalau hari libur ya paling mandiin lebih sering gitu ya. Tapi sebelum lebih jauh, Timothy ini memang kalau tadi yang pertanyaan titik terendah ya, saya juga mau tambahkan. Kita, kalau saya pribadi nggak pernah titik terendah sih, karena saya punya prinsip 3 ya, yang mungkin kita semua anak remaja ya, atau penonton sekalian kita bisa belajar. Apapun kondisi yang tanda petik kurang baik yang kita hadapi, itu ada 3 prinsip ya, 3 prinsip. Saya singkatnya itu UAS. Kalau anak sekolah nih pasti tahu nih, UAS singkatan dari apa? Ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Tapi kalau punya saya bukan. U-nya itu kita understand ya. Artinya kalau ada kondisi buruk yang kita anggap terjadi, kita harus mengerti, memahami kenapa ini terjadi. Tadi balik lagi, kalau kasus Timothy itu adalah kebetulan gitu ya. Yang kedua, understand aja nggak cukup. Kita perlu A. A itu adalah acceptance ya. Jadi menerima. Kadang-kadang orang mengerti, saya mengerti, tapi dia nggak pernah menerima kejadian gitu loh ya. Ya udah, nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah S. S itu adalah self respon atau respon dari diri kita sendiri, bukan respon dari orang lain. Jadi ketika kita tahu punya anak Timothy yang spesial, memahami, kita sudah menerimanya, ya kita self-respond dengan coba menjadi orang tua yang baik, yang terbaik lah kalau bisa, seperti gitu. Nah ini kalau susah dicerna kira-kira gini, kalau kita anak remaja nih, kita lahir di keluarga yang kurang mampu, let's say seperti itu kan hal yang kurang baik. Kita harus understand kenapa kurang baik.
Bisa jadi karena situasi lagi pandemi, usaha semua sepi, bisa jadi. Atau jangan-jangan, oh dulu orang tua saya ternyata ada salah cara hidupnya dan sebagainya. Kita sudah mengerti kita harus menerima. Nah, yang paling penting self respon. Jangan kita malu, kita nggak ngakuin dia sebagai orang tua kita, ayah kita, malah kita marah-marah mulu, minta ini, minta ono. Itu bukan self respon yang baik, tapi kita self responnya yang baik. Justru kalau papa jualan, mama jualan, kita bantu jualan ke teman. Kira-kira gitu, kira-kira. Jadi karena kita sudah mengerti, kita sudah menerima, ya kita respon dengan baik lah, kira-kira seperti itu. Mendidiknya lebih kepada membawa kepada lingkungan sosial. Anak-anak seperti ini tuh yang penting kan banyak temennya gitu loh ya, supaya dia nggak sendiri lagi, menyendiri, sepi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu kalau dari saya, seperti itu. Ya, untuk self respon banyak orang tua yang mungkin malu. Jadi anaknya diumpetin aja di rumah gitu ya. Kita bawa Timothy pergi. Kadang orang nanya, anaknya umur berapa? Waktu itu kan Timothy kecil banget karena nggak makan ya. Dia cuma minum susu dan kadang muntah. Umur 3 tahun, kok kecil banget ya? Saya kira baru berapa bulan gitu. Jadi kita langsung ngomong, oh anak saya Down syndrome. Kita nggak pernah malu untuk mengakui anak kita adalah dia Down syndrome. Karena kita percaya walaupun Down syndrome tetap bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan produk yang gagal gitu. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi buat anak-anak muda pun jangan pernah malu dengan kondisi kita apa adanya. Kayak kita terima orang tua kita apa adanya, dan orang tua kita juga pasti menerima anak-anaknya apa adanya. Gitu kira-kira. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini boleh dimakan sama minum ya kok? Jadi ingat-ingat baik-baik tuh UAS ya, UAS. Dari masa-masa yang pernah dilalui nih sama Celisha dan Ko Ade, kan tadi mungkin ada bilang titik terendahnya. Nah sekarang itu pengen nanya, ada kebanggaan tersendiri nggak ke Timothy-nya? Bangga sama perkembangan Timothy. Timothy itu kadang-kadang dia itu bukan kadang-kadang ya, dia itu cepat belajar. Jadi kayak lagu-lagu sekolah minggu, dia memang sampai hari ini dia tidak bisa bicara dengan jelas gitu ya. Tapi dia itu tahu lagu-lagu sekolah minggu, dia tahu di mana dia tepuk tangan. Dia misalnya lagu apa tuh? Bila kau senang hati tepuk tangan, prok prok prok, dia akan tepuk tangan tuh. Terus kalau pakai kaki ya, injak bumi, dia akan lakukan itu. Terus kadang-kadang kalau kita lagi doa ya, entah itu kita lagi doa pagi, doa malam, atau lagi doa ibadah, nanti dia akan mendekatin kita, dia angkat tangan begitu, didoain kayak mungkin dia lihat Lao Tse Ching Hong ya, ini dia lihat Lao Tse Ching Hong ya. Nah, jadi dia melakukan seperti itu. Jadi makanya saya bilang dia cukup smart ya. Itu hal-hal yang membuat kita orang tua sebenarnya itu bangga. Oh ini anak, terima kasih Tuhan sudah berikan hikmat kepintaran untuk anak-anak seperti ini. Jadi yang sekali-sekali itu dia itu. Kalau dia lihat orang tuanya main HP mulu gitu ya, entar dia ambil, dia sumpetin, dia lempar yang jauh gitu loh. Jadi yang kayak gitu itu terjadi ya. Kita udah bingung dah, oh ini anak pintar juga nih ya kan gitu loh ya. Jadi bangga karena dia sudah mulai mandiri ya. Anak-anak seperti ini yang paling penting itu mandiri. Jadi dia makan sudah bisa sendiri, dia sudah bisa pakai baju sendiri dan sebagainya. Cuman memang kalau untuk bicara belum ya, kira-kira itu. Iya, dia tuh tidak bicara, tapi dia mengerti beberapa bahasa gitu. Bahasa Inggris dia ngerti. If you happy and you know it, clap your hand. Kadang kita nggak nyanyiin, kita clap your hand, dia tahu. Udah gitu binatang lion gimana? Oh gitu, dia ngerti gitu. Tapi kalau suruh dia ngomong, cuma terapisnya yang bisa. Kita orang tua nggak bisa. Tapi yang paling saya bangga adalah dia ngerti ketika mama papanya harus ibadah dan dia harus tenang. Karena banyak anak-anak yang tidak mengerti ketika papa mama ibadah, saya harus tenang. Tapi dia mengerti sekali gitu. Sampai ibadah online pun dia tahu ketika mama papanya harus, kayak kemarin ada PDW, Google Meet gitu. Dia tahu, dia nggak ganggu kita. Tapi kalau kita lagi nggak ada nih, nggak ada kegiatan ibadah, nanti nganterin remote, suruh gantiin musiknya, always gitu. Tapi dia mengerti sekali ketika kita harus ibadah, dia tenang. Itu. Dari semua yang udah Celisha sama Kak Ade ceritain,
Apa yang merubah kehidupan kalian berdua semenjak kedatangan Timothy, kehadiran Timothy gitu? Jadi sebenarnya kalau dulu kita sering belajar firman Tuhan ya, menerima keadaan apa segala macam. Dulu mungkin judulnya teori, ya kan? Tapi hari ini ketika kita mendapatkan anak spesial seperti ini, hari ini adalah prakteknya gitu ya. Dalam kehidupan itu kadang-kadang kita dengar banyak firman Tuhan, teori-teori dari sekolah atau apa, harus begini, tapi kita tidak pernah mengalami. Justru kami dengan punya Timothy ini mengalami pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan ya, dan juga kasih lihat kepada banyak sesama ya, banyak orang di luar sana. Ya kita nggak usah malu gitu loh, kita harus menerima, dan yang paling penting kita sayang sama dia, intinya seperti gitu ya. Nah, jadi ketika orang lain atau siapapun punya masalah yang lebih berat mungkin atau sama atau lebih ringan, kita bisa kasih sharing gitu loh ya. Ya dunia ini pasti ada masalah lah semua, tapi yang paling penting tadi balik lagi, kita meresponinya gimana. Kita mau nangis setiap hari bisa, kita mau ngurung diri setiap hari bisa, ya tapi apa faedahnya? Apa yang berubah? Tidak ada. Alkitab berkata, apapun yang kita lakukan kita harus membangun orang lain. Kalau punya anak Timothy, apakah dengan anak Timothy itu kita bisa membangun orang lain? Bisa sebenarnya, dengan hal-hal yang kita cerita yang baik-baik gitu loh ya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi yang berubah ya kita sekarang mengalami sendiri firman Tuhan. Ya bagaimana dalam kesulitan kita berserah kepada Tuhan, kita tetap boleh menjadi berkat buat orang lain lah ya. Kira-kira seperti itu. Ya karena kalau dipikirkan secara logika manusia, kebutuhan anak Down syndrome itu relatif cukup besar, karena dia bukan hanya sekolah tapi dia harus terapi. Dan dulu Timothy tidak makan, jadi dia harus minum susu yang cukup mahal gitu. Tapi puji Tuhan kita bisa lewatin tuh, dan Tuhan ada aja gitu berkatnya. Dan dari Timothy kita benar-benar bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang bilang saya diberkati Tuhan, tapi akhirnya kita bisa mengalami itu tanpa kita sadari gitu ya. Oh ada berkat itu. Dan lebih lagi Tuhan mengajarkan untuk kita sabar. Karena untuk mendidik Timothy nggak mudah. Anak-anak lain mungkin dikasih tahu satu kali dengan bahasa verbal dia akan mengerti, tapi Timothy harus berulang-ulang kali, dan itu melatih sabar. Saya pikir, oh Tuhan, kayaknya kalau dapat anak yang normal, kayaknya saya bakal jadi ibu monster gitu ya. Karena saya termasuk orang yang galak dan tidak sabaran. Tapi karena Timothy, jadi harus belajar sabar, menerima. Itu sih. Terus kita juga gini ya, tentu Timothy akan berbeda masa depannya. Itu yang kalau saya pribadi saya selalu khawatir gini, waduh nanti gedenya dia gimana ya dan sebagainya. Tapi buru-buru kita hilangin pikiran itu, kemudian ya udahlah Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan sudah pimpin separuh jalan ini, sisanya juga Tuhan pasti tolong. Jadi pesannya adalah seperti ini. Saya bisa sharing kepada banyak orang, aku punya anak, dia tidak akan sekolah formal, dia tidak akan kuliah, dia tidak akan kerja mungkin di kantoran seperti orang lain. Mungkin ya, gitu, seperti itu. Jadi kalau hari ini anak-anak remaja, anak-anak sekolah ya, ayo kita punya kesempatan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada orang-orang seperti Timothy tidak punya kesempatan itu. Jadi ketika hari ini orang tua kita dengan susah payah mungkin menyekolahkan kita itu mesti lebih benar daripada orang-orang yang tidak punya kesempatan. Orang banyak yang gak punya kesempatan. Dia mau sekolah, dia gak punya biaya. Ya, dia mau sekolah ternyata di tempat itu gak ada sekolah yang baik, yang gak ada yang sekolah yang cocok. Atau seperti anak spesial ini, dia mau sekolah gak ada, gak bisa masuk. Ya karena sekolah itu gak bisa menerima. Ini kan susah ngajarnya. Masa ntar teman-temannya yang lain ketinggalan gara-gara anak ini kan gak bisa begitu. Jadi pesannya untuk anak-anak PTS atau anak-anak tunas, remaja ya, kita kalau punya kesempatan gunakan dengan baik, karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih arti kehadiran Timothy bagi Jensha sama Khawatir? Silakan Sah, arti kehadiran. Pasti anugerah, karena Timothy kita harapkan hadir dalam hidup kita seorang anak. Jadi itu pasti anugerah.
Tuhan kasih yang terbaik, saya percaya itu yang terbaik untuk saya sama Ko Ade. Tuhan kasih Timothy hadir. Kadang Ko Ade itu kan pergi dari pagi kerja, apalagi sekarang kantornya di Cibitung, jadi jam 6 udah harus jalan, sampai rumah itu jam 8, paling cepet jam 8 malam. Cece pikir kalau nggak ada Timothy, gila gue garing banget sendirian di rumah, cuma sama HP sama Netflix gitu ya, aduh garing banget gitu. Terus terang kadang Timothy bikin kesel, capek gitu. Tapi pernah sekali Timothy dititipin di Mami, nggak sama Cece satu hari, akhirnya Cece yang sakit karena nggak gerak. Mungkin kalau ada Timothy ada teman main gitu ya. Ternyata Timothy hadir itu benar-benar anugerah dari Tuhan untuk temenin Cece gitu setiap hari. Kadang ngeselin, kadang lucu, gemesin, walaupun udah 10 tahun. Coba pikir ya, anak 10 tahun kelas berapa ya berarti? Kelas 5 SD ya? Ya, 5 SD. Mana mau dipeluk-peluk sama emaknya? Cowok. Iya kan? Dia setiap pagi itu harus morning hug sama Cece. Harus dipeluk, kemudian dielus-elus punggungnya. Ini benar-benar anugerah. Kalau anak biasa nggak mungkin 10 tahun mau dipeluk sama emaknya. Jarang ya. Iya, kalau laki-laki. Jadi kalau dari saya, Timothy itu arti kehadirannya dia melengkapi lah kita keluarga ya, melengkapi dengan baik ya. Tuhan menciptakan itu dengan baik. Kita tuh sering dengar lagu apa ya? Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Renda itu, kalau kita lagi renda, bagian bawahnya itu kan jelek ya, berantakan gitu. Nah, tapi waktu udah jadi dibalik itu bagus gitu loh. Nah, jadi mungkin kalau orang luar tuh lihatnya tuh jelek gitu ya, jelek gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi sudut pandang Tuhan yang merenda itu bagus. Jadi keluarga kita itu jadi lengkap gitu ya. Dan Timothy ini kita sering bilang kalau malam-malam, aduh, ini sifat ininya mirip nih sama bapaknya nih. Ini sifat ini mirip nih sama emaknya nih, pecicilan misalnya dan sebagainya ya. Jadi yang jelek punya orang lain, yang bagus punya kita gitu ya. Nah, tapi itu adalah sebagai gambar diri. Oh, dia juga turunannya benar-benar turunan gitu loh ya. Jadi kita juga bisa melihat diri kita ada di sana. Jadi artinya apa? Segala tindak tanduk kita ya. Kalau jelek, anak lu ikutin. Jadi kita berusaha benar. Misalnya ngomong, kalau kadang-kadang kita kenceng gitu ya, udah jangan ngomong kenceng, ntar tuh anak itu ngikutin gitu loh. Nah, itulah yang jadi melengkapi kita. Kadang-kadang kalau nggak ada rem. Nah, ini seperti rem, set rem gitu loh. Ya, itu sih. Setelah mendengar cerita dari Ko Ade sama Calisha itu sangat menginspirasi banget ya. Ada gak sih motivasi dan pesan untuk semua orang tua di luar sana yang juga sedang berjuang merawat anak spesial? Silakan. Jangan pernah malu, karena apapun keadaan anak kita itu adalah anugerah. Tuhan tidak menciptakan produk yang gagal. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa memberikan yang spesial. Namanya juga spesial gitu ya, berarti anugerah gitu. Karena Tuhan mau membentuk kita menjadi karakter yang lebih baik melalui anak kita. Jadi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak membaca dan khawatir. Kita perlu hidup tetap bersosialisasi dengan orang-orang, dengan kayak misalnya kalau Cece anaknya Down syndrome, jadi itu pasti ada grup yang namanya Down syndrome untuk orang tua. Karena dari situ kita dapat apa sih yang harus dilakukan nih buat anak kita supaya berkembang. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan dengan pikiran kita, pikiran manusia, tapi serahkan kepada Tuhan. Timothy tidak bisa terapi, tapi kita lihat Tuhan pimpin perkembangan dia. Pemahaman dia semakin hari boleh semakin membaik gitu. Kita percaya itu bukan karena Cici yang merawat dia atau ngajarin dia, tapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Masalah toilet training itu yang paling penting untuk anak-anak untuk anak-anak ABK, karena toilet training itu kan penting banget gitu ya. Puji Tuhan dia sudah bisa. Yang bisa kita lakukan cuma berdoa dan terus berusaha. Jangan pernah marahin anak itu. Mendidik tidak harus dengan kekerasan.
Timothy, Cici cuma begini, Timothy, dia langsung tahu Cici marah, dan dia akan turunin. Kalau kita teriak-teriak, nggak ngaruh. Jadi untuk orang tua tetap semangat, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan Cici orang selalu bilang, doa bawa anak kita ke sini, doain supaya ada mukjizat. Cici bilang, saya butuh mukjizat untuk diri saya, mukjizat kesabaran untuk mendidik, mukjizat diberikan hikmat bagaimana mendidik. Kadang ketika Timothy ada masalah sedikit, kita nggak ngerti bahasa dia mau apa. Malam kita cuma bisa doa, Tuhan beri kita hikmat. Timothy mau apa? Timothy kenapa seperti ini? Itu. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Silakan Pak. Ya, tambahin buat orang tua di luar sana. Jadi gini ya, tentu ketika kita ada di kondisi seperti misalnya punya sesuatu yang spesial ini, tentu sedih itu boleh. Sedih mah pasti boleh ya, tapi jangan kelamaan. Kalau keterus-terusan ya itu mengganggu segala aspek hidup kita. Jadi balik lagi, apa yang kita respon yang positif itulah yang harus kita lakukan. Tentu dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau kita orang-orang percaya, kita harus bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan bukakan jalan ya. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, contoh ya, Timothy, saya ada sedih juga. Kan tadi saya cerita tentang sedih ya, orang tua di luar sana bisa sedih. Saya dulu waktu, kalau di gereja, dulu kita diwajibin majelis itu duduk paling depan. Saya duduknya sering tuh di depan kalau ibadah. Nah ketika anak sekolah minggu nyanyi di depan panggung, saya cuman duduk, saya lihat, oh anak saya nggak ada di situ tuh. Aduh, padahal coba kalau dia normal gitu kan. Kalau dia normal dia bisa tampil. Ini kita sedih, bener sedih ya. Nah, jadi bisa sedih itu bisa datang seseketika gitu ya. Tapi ya tadi seperti saya bilang, kita jangan berkepanjangan gitu. Kira-kira sih seperti itu contohnya gitu loh. Nah kemudian belakangan, pokoknya kalau ada nyanyi udah kita dorong aja masuk ya. Dia mau nyanyi kayak mau enggak kayak terserah, pokoknya maju aja gitu loh ya. Itu pun melatih dia untuk bersosialisasi ya dengan teman-temannya. Dan jangan lupa di pihak yang lain, orang-orang yang di luar sana ketika ketemu orang seperti ini itu nggak aneh ya. Kita disuruh menerima sesama seperti menerima diri kita sendiri. Tapi kalau kita lihat, oh anak itu cacat, oh anak itu miskin, anak itu jelek, anak itu kita tidak melakukan firman Tuhan sebenarnya. Jadi ini adalah dua sisi untuk baik untuk si Timothy itu sendiri maupun untuk teman-teman yang sepantaran, bahwa di dunia ini ada orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda bukan berarti dijauhkan, tapi berbeda kita bisa bersatu bersama-sama, tetap dengan kasih yang daripada Tuhan. Itu sih dari saya. Ya karena kita juga maksudnya tidak menutup keadaan Timothy yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang di lingkup gereja itu tahu kondisi Timothy dari Timothy bayi. Jadi kadang mereka itu lebih excited dengan perkembangan Timothy daripada kita gitu ya. Wah, Timothy hari ini bagus loh di gereja, sekolah minggu bisa ini itu. Jadi buat orang tua di sana, jangan pernah menutupi keadaan anakmu. Kasih tahu, karena orang-orang di lingkungan kita pasti akan bantu kita untuk mendoakan anak kita. Saya yakin yang doain Timothy bukan cuma saya sama Ko Ade, bukan cuma kungkung poponya, tapi semua yang di gereja ini. Alin pun katanya sering mendoakan Timothy dulu ya. Kayaknya sampai sekarang mungkin ya. Jadi saya percaya banyak orang yang terus mendoakan Timothy, karena itu Timothy bisa bertumbuh dengan baik. Jadi jangan pernah menutupi keadaan anak kita, karena orang-orang yang berada di sekitar kita itu adalah support system yang paling baik. Dia akan mendoakan kita, dia akan memberikan kita semangat, dan dia mendukung perkembangan dan pertumbuhan Timothy. Itu pesan lagi untuk orang tua ya. Ya itu aja sih. Nah dari cerita yang tadi kita dengar, Nisa, apa yang lu dapat coba? Nah dari yang gue dengar nih ya, anak yang spesial itu nggak selalu buruk. Mereka itu adalah berkah dan anugerah dari Tuhan yang Tuhan titipin ke Celisha sama Ko Ade. Betul. Nah kuncinya itu harus sabar banget mengurus anak yang spesial, teman-teman. Dan bersyukur. Tentu. Karena bagaimanapun juga
Tuhan udah nitipin itu semua ke kita, dan Tuhan tahu pasti kita bisa melewati itu semua. Oke, udah selesai nih. Terima kasih kepada Selisha dan Ko Ade yang udah mau kesaksian dan mengunjungi Peacepot. Kalau boleh sering-sering diundang ini ya. Kan Celisha sama Ko Ade udah jadi tamu Peacepot episode 2 kali ini. Nah, kita punya kenang-kenangan nih buat Celisha sama Ko Ade. Waduh. 1 bukan 2. Ini ya kenang-kenangannya nih. Ya, nih, waduh bagus ya ini ya. Peacepot. Foto dong, foto. Foto dulu nggak nih? Foto bareng ya? Maskernya dibuka kali ya. Geser deh, maskernya dibuka. Maskernya dibuka. Pegang Peacepotnya. Ini. Tiga, dua, satu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dah. Oke, nah, abis ini kita mau worship bareng ya. Shalom, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Bagi yang ingin terlibat dalam acara Peacepot ini dapat menghubungi kontak di bawah ini. Thank you, see you on the next episode. Bye! Shalom ya 5, welcome to Peacepot. Kali ini dia boleh kan gak sih? Mikir aja. Lu bantuannya jangan sampai terakhir. Tadi gue mau bilang jangan lupa sabar. Kunci paling utama. Enggak. Itu langsung dari yang nanya. Dari apa? Oke, ulang ya. Langsung jadi diulang. Gak apa-apa, ulang aja. Takut gitu kalau salah. Lu ingetin dulu mau ngomong apa biar nggak kata lagi. Cut dulu ya.